Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPN Anugerah yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Di malam ini kita akan mulai dengan ibadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah. Untuk itu, beta mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat ayat pertama 1 dan 2. Haleluya, pujilah Dia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Segala puji dan syukur, terima kasih kami panjatkan Tuhan. Dan di malam ini Tuhan Yesus, kami selaku umat-Mu Tuhan datang padamu Tuhan untuk beribadah padamu Tuhan. Walaupun hanya dilalui kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Namun kami bersyukur padamu Tuhan, sehingga ibadah yang akan kami laksanakan di malam ini Tuhan, ibadah wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah mau jadi dalam tuntunan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Di malam ini pembacaan firman kita terambil dari Yoel 1:13 sampai 20. Namun terlebihnya mari kita berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di malam ini Tuhan, kami selaku umat-Mu Tuhan akan membacakan berita firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, mau hadir di dalam kehidupan kami, di tiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah firman yang kami baca, yang kami dengarkan ini Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan mau hadir bagi kami. Di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yoel 1 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi demikian. Tulah belalang sebagai hukum Tuhan. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayanan mesbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan di rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakah kuasa yang kudus? Makumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai
hari itu. Sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin, tandas, rangkaian-rangkaian sudah runtuh. Sebab gandum sudah habis, betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pepohonan di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan di malam ini. Berbahagia kita membaca dan mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Untuk mengaminkan pembacaan ini, kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, Allah Bapa Tuhan. Persekutuan keluarga khusus perempuan gereja Tuhan Yesus kasihi. Penderitaan yang dialami oleh manusia karena suatu bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi, banjir maupun bencana non-alam, seperti kelaparan, wabah, virus corona, yang sementara ini katong alami sebagian besar di negara dunia, termasuk Indonesia. Khususnya kita masyarakat di Maluku adalah suatu yang sangat memprihatinkan dalam kenyataan penderitaan bencana yang dialami. Seringkali manusia bertanya dan beranggapan bahwa Tuhan telah meninggalkan katong semua. Benarkah bahwa Tuhan telah meninggalkan katong? Benarkah bahwa Tuhan tak mau lagi berpaling dan berbalas kasihan kepada katorang? Bacaan firman Tuhan Yoel 1 ayat 13-20 menggambarkan suatu penderitaan yang sangat hebat yang dialami oleh umat Yahudi akibat bencana tulah belalang yang telah memporak-porandakan semua sendi kehidupan manusia dan alam. Bukan saja manusia yang menderita, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta binatang hutan. Dikatakan di ayat 18-20 bahwa hewan mengeluh karena tidak ada lagi rumput di padang yang bisa untuk dimakan. Api telah melenyapkan habis tanah gembala dan menghanguskan pohon-pohon di padang alam. Sangat menderita dan segala makhluk mengeluh karena sulitnya menemukan makanan dengan menyatakan seperti ini umat manusia. Perlu melakukan refleksi diri, mungkin sekali, karena kejahatan dan ulah manusia membuat Allah menjadi marah. Akibatnya manusia yang menyakiti hati Allah. Ini mengakibatkan penghakiman Allah terjadi bagi kita. Menghadapi situasi hidup yang begini berat, sebagai Nabi Yoel menyuruh umat Yahudi untuk melilitkan kain kabung dan mengadakan puasa kudus yang mengartikan penyesalan yang mendalam dan pertobatan karena hari Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, menurut Nabi Yoel, hari Tuhan bukanlah hari penyelamatan, tetapi hari penghakiman, karena umat manusia telah banyak berbuat dosa kepada Allah. Persekutuan keluarga khusus perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, rintihan manusia dalam alam adalah rintihan kehidupan semua makhluk yang besar. Seru memohon belas kasihan dan memuliakan dari Tuhan Allah. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan
khususnya sebagai perempuan gereja, memaknai penderitaan alam yang hancur karena ulah dan sikap manusia yang tidak taat terhadap perintah Allah. Semua ini mengingatkan tanggung jawab kita sebagai mitra Allah yang dipercayakan untuk merawat ciptaan Tuhan sambil tetap memaknai setiap bencana dengan mata iman. Untuk senantiasa memandang kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dan memelihara bumi ini. Berilah dengan hikmat dari Tuhan kita belajar dari setiap kejadian yang kita alami dan mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi ini demi kelanjutan hidup kita umat manusia. Dengan adanya peristiwa bencana yang katong alami, mengajak katong untuk bertobat, yakni meninggalkan cara hidup katong yang sering mendatangkan dosa dan berharaplah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai berhidup, agar kita selamat dan dipenuhi kasih setia-Nya. Amin. Bapak Ibu diundang berdiri dan kita bersama-sama akan melakukan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk mengaminkan pengakuan iman tadi, mari kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, dan lagu persembahan syukur kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat pertama. Namun terlebih dahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di malam ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur padamu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkatinya, biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan Yesus mau berkati akan biarlah menjadi pelayanan dalam kehidupan Tuhan di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Untuk itu Tuhan Yesus kami memohon Tuhan mau berkati akan persembahan syukur yang kami berikan pada Bapa di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus korban hidup kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dipungut, mari kita bersama buka dan menyanyi Kidung Jemaat 292 ayat pertama, Tabut Gendang. Kecapi, mari memuji Allah.
Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, di saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dibacakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami tetap diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah wadah perempuan di saat ini, kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung. Ya Bapa, semoga kami semakin dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa kami, tetapi sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, kami mengetahui bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengetahui apa yang jadi kebutuhan dan pergumulan kami. Biarlah kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengarnya. Kami berdoa untuk persekutuan wadah pelayanan perempuan yang ada di sektor baik pengurusan SMP majelis sampai majelis pembina, juga anggota di dalamnya, ada orang tua, anak-anak muda, bahkan ada yang sakit. Tuhan berkati kami untuk pelayanan yang dijalani ini. Berkatilah kami di dalam tanggung jawab di keluarga kami, tempat kami mengupayakan berkat, juga dilepaskan dari beban kesakitan. Ya Bapa, apalagi ketika kami sedang diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 ini, ada tantangan kehidupan yang berusaha harus kami lewati. Baik itu berkaitan dengan pekerjaan kami karena kondisi ini dalam ancaman. Hamba tahu ketika Tuhan memberikan kami tantangan ini tidak akan melebihi kekuatan kami sebagai manusia biasa. Kami berdoa untuk semua persekutuan wadah perempuan baik di tingkat sektor, jemaat kasih sampai di sinode. Kami berdoa untuk seluruh kondisi yang saat ini sedang kami alami, baik ruang lingkup gereja, masyarakat, bahkan pemerintahan akibat wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah kami, jangan lepaskan tangan dari kami, sebab kami tak berdaya. Tuhan, untuk itu dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus, maka hamba yakin keselamatan akan kami dapat. Baik terhadap para medis yang sementara berjuang menghadapi ancaman wabah ini, kami, baik mereka yang menderita wabah ini, bahkan ada dalam pergumulan hidup terberat sekalipun. Baik para TNI Polri yang juga menopang mengatasi wabah ini, terutama pemerintahan, Bapak Presiden, bahkan sampai jajaran sampai di tingkat daerah kami ini Tuhan. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, dan lindungilah mereka selalu. Sekali lagi Tuhan, selamatkan kami dari wabah ini, bahkan dari pikiran-pikiran jahat manusia yang mencoba memanfaatkan keadaan ini dengan segala kuasa penyembahan kepada kesia-siaan. Tuhan, halau dan jaga kami dengan benteng kekudusan darah-Mu. Bapa, kami berdoa untuk persembahan syukur yang ada pada keluarga-keluarga kami dari seluruh kelebihan dan kekurangan yang mereka mempersembahkan dalam pelayanan di saat ini. Bapa, berkatilah, bukalah pintu berkat-Mu, mengisi lumbung kehidupan tiap-tiap keluarga kami. Bahkan untuk menopang seluruh pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini ya Bapa. Sebenarnya masih banyak sekali permohonan yang kami ingin sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengundang bangkit berdiri dan bersama-sama kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, ayat pertama, tinggallah dalam Yesus.
Mari kita terima berkat Tuhan. Ibadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halo Anugerah telah selesai. Namun segala tugas dan tanggung jawab kita masih selaku para hamba pelayan Tuhan masih jauh ke depan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kami semua ya Tuhan. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halo Anugerah telah selesai. Selamat malam, Shalom.